Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang tugas besar mata kuliah aplikasi pemrograman komputer yang berjudul To-Do dan Pelacak Kebiasaan. Di sini kelompok kami itu berisikan ada saya Vincent, Ada saya Dimas Fadli Saputra, dan saya Bintang Nabila Villa. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang programnya yang dimulai dengan konfigurasi database. Untuk konfigurasi database-nya ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bintang. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi database, di mana DB name-nya itu tugas kebiasaan. Jika kita memulai suatu program yang baru, maka nanti di foldernya akan muncul kalimat ini, tugas kebiasaan database. Selanjutnya, get database connection, itu untuk membuat koneksi ke seluruh database dan mengembalikan objek koneksi. Jika koneksi itu tidak terhubung atau error, di sini akan memunculkan kalimat error menghubungkan ke database. Oke, selanjutnya initialize database, itu untuk membuat tabel jika belum ada saat pertama kali dijalankan. Tapi apabila tabel lama sudah ada, tidak perlu untuk memunculkan tabel baru lagi. Dan di sini get database connection, itu untuk menghubungkan ke seluruh database, keseluruhan yang berpicu kepada database. Jadi kita di sini menggunakan status integer 0 jika belum selesai dan 1 jika selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi inti di model layernya. Di sini ada def, ada untuk add task atau untuk menambahkan tugasnya. Titelnya ini bersifat si judul tugasnya. Di situ juga ada keterangannya, ini tuh untuk menambahkan tugas baru ke database-nya. Tetap menggunakan si get db connection-nya untuk mengkoneksikan ke database-nya. Itu tuh berlaku untuk semuanya. Terus di sini ada kita untuk harus memasukkan si titelnya. Dan ketika kita berhasil untuk menambahkan tugasnya, akan ada keterangan di mana di sini tuh printf, bakal ada keterangan sukses, tugas berhasil ditambahkan. Terus ini ada titik 2, terus ada titel di sini tugasnya. Misalkan kita menambahkan tugas APK 1, maka ntar di sini bakal ada sukses, tugas berhasil ditambahkan, tugas APK 1. Terus kalau misalkan kita gagal untuk menambahkan tugas, di sini bakal tertulis error gagal menambahkan tugas. Di sini ada markdown. Di sini untuk menandai bahwa si tugas itu sudah selesai atau belum. Berdasarkan si ID-nya. ID itu penomoran si tugasnya. Tugasnya ini masuk list keberapa. Tetap ada kon untuk connection-nya. Terus di sini ada si taksnya ini tuh si tugasnya. Jika tugasnya itu nggak ada, maka bakal tertulis error tugas dengan ID sekian tidak ditemukan. Misalkan kita input tugas itu cuma 5 nih, berarti di listnya cuma ada 5. Terus kita mau kita mau menyelesaikan tugas 6. Kita nulis nih don 6, don abis itu ID-nya. Ternyata tugasnya cuma sampai 5, tugas 6 nggak ada. Ntar bakal muncul kalimat ini error tugas dengan ID 6 tidak ditemukan. Terus di sini bakal ada keterangan untuk statusnya. Info tugas, misalkan di sini ada tugas saya tugas 1 nih, ada nih. Jadi ntar bakal info tugas 1
yang berjudul apa-apa-apa sudah ditandai selesai sebelumnya. Kalau emang kita udah menandai selesai, terus kita nanya mau ngecek lagi tugasnya udah selesai apa belum. Nah, terus kalau yang ini, kalau misalkan mau menyelesaikan tugasnya, ntar bakal ada ya tulisan sukses tugas 1 telah ditandai selesai. Di sini ketika error bakal ada tulisan error gagal memperbarui tugas. Terus yang ketiga itu ada list tugas atau list tasks. Di sini bakal menampilkan si daftar tugasnya, yang dimana listnya itu ada dua sifat, ada dua. Yang pertama itu list biasa sama list all. Kalau list biasa itu dia bakal menampilkan si tugas yang tertunda atau belum selesai. Kalau misalkan kita sudah menyelesaikan tugasnya, terus kita sudah menyelesaikan semua tugas, terus kita mau ngecek listnya doang, itu nggak bakal muncul. Nah, itu munculnya itu di list all. List all itu bakal munculin semuanya, entah tugasnya yang lagi tertunda atau tugasnya yang sudah selesai. Di sini tetap pakai connection. Terus di sini bakal ngejelasin kalau misalkan emang case itu tugasnya belum di input sama sekali, berarti di printnya tuh dia belum ada tugas sama sekali. Kalau misalkan tugasnya sudah selesai semua, bakal ada tulisan tidak ada tugas yang tertunda, kerja bagus. Itu tuh buat yang list biasa, bukan list all. Di sini ntar ini yang bakal masuk ke tabelnya itu ada daftar tugas dan kebiasaan, ID-nya berapa, statusnya apa, statusnya itu tertunda atau selesai, dan judulnya itu apa. Judulnya itu judul dari si tugas pertamanya, misalkan tugas APK 1. Kalau selesai itu ntar bakal ada, kita pakai icon. Ini bakal iconnya itu centang jika sudah selesai. Tertunda itu kita pakai jam pasir. Terus juga karena sesuai dari integer yang sifat integer yang tadi, maka 0 itu akan bernilai 0 ini bakal menandakan di selesainya itu berapa. Kalau misalkan selesainya 0, kalau ya 1. Terus di sini bakal ada case ketika si program itu error untuk mengambil data. Di sini juga bakal ada keterangan di tabelnya progresnya berapa, yang selesai berapa, yang tertundanya itu berapa. Baik teman-teman, untuk penjelasan programnya dilanjutkan dengan penanganan argumen CLI atau control layer, yang CLI ini tuh berhubungan dengan argumen parse yang diminta untuk program di sini. Untuk CLI ini akan dijelaskan oleh rekan saya Dimas. Oke, di sini saya akan menjelaskan penanganan argumen CLI atau control layer. Yang pertama ada def main. Def main ini fungsi utama yang dijalankan saat program dipanggil. Itu ada inisialisasi database setiap kali program dijalankan. Nah, selanjutnya inisialisasi database itu kayak setiap kali program dibuka, dia bakal mastiin database atau tabel sudah ada. Kalau belum ada, bakal dibuat otomatis. Nah, lanjut kita membuat argumen parser. Nah, argumen parser adalah fitur buat baca perintah dari terminal. Dari argumen parser itu ada dua, ada description, yaitu deskripsi aplikasi, dan epilog, yaitu contoh penggunaan yang muncul saat user salah input atau pakai minha. Kita lanjut membuat subparser untuk subcomment. Nah, di sini kita bikin subcomment, yaitu contohnya ada add, ada down, ada list. Saya akan menjelaskan add, down, dan list itu. Yang pertama, add itu untuk menambahkan tugas, dan down itu menandai tugas sebagai selesai berdasarkan ID, dan
list untuk menampilkan daftar tugas. Lanjut subkomen 1, add itu buat menambahkan tugas baru. Nah, jadi user itu wajib mengisi title. Contoh, tugas 1 APK. Dan lanjut subkomen kedua, done. Done itu menandai tugas sebagai selesai. Jadi si user itu wajib memasukkan ID tugas. Misalnya Python tracker.py done tugas APK 1. Lanjut ke subkomen 3, yaitu list. List itu buat nampilin daftar tugas yang belum selesai. Contohnya itu Python tracker .py list all. Lanjut parsing argumen terminal. Parsing argumen terminal ini membaca input user dari terminal dan disimpan ke variabel argumen. Lanjut lagi, logika berdasarkan subkomen. Jika user mengetik add, jalankan add text. Dan jika user mengetik down, jalankan markdown. Jika user mengetik list, jalankan list text. Argumen all hanya bernilai true kalau user pakai all. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi dari si program yang telah kami buat. Untuk program ini kita akan masuk ke terminalnya. Di terminalnya itu dia belum mendeteksi si folder yang terkait di tracker Pythonnya. Di sini kita masukin dulu, dia bisa ngedetek si foldernya yang berada di project Python. Di sini kita coba untuk masukkan tugas. Di sini kita masukkan tugas dengan menuliskan Python tracker Python. Di sini ke add. Di sini mau misalkan tugas 1 APK. Nah, di sini tugasnya ditambahkan. Misalkan kita mau nambahin tugas lagi nih. Kita tulis lagi. Tracker.python tugas 2 APK. Nah, kita ada 2 tugas di sini. Kita mau ngecek nih di listnya tuh ada apa aja sih yang tugas yang harus kita selesaikan dan belum kita selesaikan. Nah, di sini ada tuh. Di sini ada tugas APK 1, tugas APK 2. Di sini masih tertunda semua ya, teman-teman. Nah, di sini ini ada tugas APK 2. Di sini itu dari percobaan saya sebelumnya. Saya belum membuat database barunya, jadi si tabelnya itu masih tabel yang lama. Nah, di sini kita juga, di sini kan untuk list yang biasa nih. Di sini juga kita bisa ngecek buat list yang all-nya, list yang sudah diselesaikan semua. Di sini ada 1 nih tugas yang selesai. Untuk ngecek tugas yang udah selesai itu kita harus menggunakan list all. Nah, kalau misalkan kita mau nyelesain si tugas yang kedua, ID 2, ID 3, ID 4, kita tulis Python tracker.py. Di sini down 2. Sukses, tugas APK 2, ID 2 telah ditambah selesai. Terus kita mau nyelesain lagi nih. Kita mau nyelesain semuanya nih. Down 3, terus juga di sini down 4. Nah, ini otomatis sudah selesai semua dong. Nah, kalau misalkan kita ngecek di list all-nya, sini bakal kedeteksi bahwa semua tugas itu sudah selesai, 0 yang tertunda. Kalau misalkan kalau ketika tidak ada tugas yang tertunda di listnya itu, ntar tulisannya bakal kayak gini, teman-teman. Nah, tidak ada tugas yang tertunda, kerja bagus.
Ya mungkin sekian untuk simulasi dan penjelasan dari program yang kami buat dan jelaskan tentang to-do list pengerjaan tugas menggunakan CLI, Aksparse, dan lain-lainnya. Jika ada salah kata ataupun kurang-kurangnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.